bahwa yang Paulus ke Damsik itu memang benar Yesus yang diketemu. Kata Yesus jangan percaya kok, memang Yesus gimana sih? Nah, saya baca dulu ayat ini, jangan dulu ke ayat itu. Saya baca ini dulu ya di KPR 9 dulu ayat 17 ya. Ya. Ya, jadi di sini kan Ananias ini adalah tokoh agama di Damsik. Jadi dia apanya Yesus? Apanya Yesus Ananias itu? Dengar, Ananias ini adalah tokoh agama. Iya, apanya Yesus? Kok tokoh agama, tokoh agama? Apanya Yesus? Dia ini adalah tokoh agama. Iya, yang mana yang diutus sama Elohim? Ananias atau Yesus? Dengar, ini pernyataan Ananias membenarkan justru yang Yesus. Datang ke Ananias itu Kristus palsu. Kamu dengar dulu. Apanya yang saya mau dengarkan? Sementara yang harus dipercaya itu Yesus, bukan Ananias. Itu menurut Yesus. Bukan Coba kau baca Yohanes 3. Coba kau baca Yohanes 3 nomor 16. Siapa yang harus dipercaya? Yesus atau Ananias? Kau dengar dulu KPR 9. Saya tidak mau urus itu. Sekarang saya bertanya sama kamu. Yang mana yang harus dipercaya? Diskusi cuma dengar kamu aja. Ngapain? Bukan. Saya akan mendengarkan kalau kau sudah baca. Kau sudah jawab pertanyaan saya. Yang mana yang harus dipercaya? Ananias atau Yesus? Bengkak pusarmu kan? Kalau ditanya kayak gitu. Saya baca KPR 9:17. Saya tanya yang mau dipercaya menurut Tuhan. Karena kamu tidak akan binasa kalau kau percaya kepadanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang harus dipercaya? Ananias atau Yesus? Saya baca ayat ini kok mencret kau kalau saya baca. Kau baca itu sampai berjuta kali kalau masih Ananias itu tak peduli sama aku. Kalau saya baca mencret. Saya tanya dulu samamu sebelum kau baca. Gitu. Saya tanya dulu yang mau dipercaya Yesus atau Ananias. Nah, itu kan? Jangan sombong terhadap kebenaran, Bung. Jangan sombong terhadap kebenaran. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepadamu, lembutkan hatimu, saudara. Ya, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Yang minta. Maaf, Burunda, saya kick Burunda ya, karena nggak tertib ya. Oke. Ini datang bawa Ananias. Jangankan Ananias, Paulus pendiri agamamu pun tidak akan kupercaya. Apalagi Ananias, bukan siapa-siapa. Murid Yesus juga bukan. Tokoh agama. Matamu suwe. Mana ada tokoh agama. Nggak ada cerita tokoh agama di sini. Tokoh sentral itu Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa pula yang tunggal itu? Ananias rupanya. Robek juga mulutmu nanti. Yang diminta percaya itu Yesus, bukan Ananias. Apa pula Ananias? Siapa pun Ananias itu? Penjual cendol? Yang mau dipercaya itu Yesus. Muhammad. Enggak ada. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Nabi Muhammad palsu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dengar dulu. Kalau cuma ngomong begitu orang semua juga bisa. Dengar dulu lah, biar diskusinya enak. Saya tanya dulu yang benar yang mana? Ku tanya dulu, jawab dulu baru ku baca dalilmu. Percuma ku baca dalilmu kalau Ananias tidak lolos. Yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kalau Yesus yang harus dipercaya, Yesus cuma mengatakan jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, Ananias mengaku bertemu dengan Mesias. Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kedudukan Ananias dan Paulus itu beserta dengan pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos itu sama doang. Jangan percaya. Kamu yang sopan dong. Edukasi juga. Yang sopan itu ente kawan. Saya kan minta kepada saudara yang harus dipercaya Ananias. Saya jawab dengan KPR 9. Saya bertanya samamu. Bagaimana diskusi seperti ini? Saya bertanya kepadamu. Bukan itu jawabannya. Saya sudah tahu KPR itu yang kau bawa itu KPR. Saya udah tahu itu Ananias kan. Yang saya tanya bukan itu kawan. Yang saya tanya, yang harus dipercaya Ananias atau Yesus? Kenapa harus begitu pola pertanyaannya? Karena Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias. Ananias, ini Yesus datang.
Dari mana kau tahu itu Yesus Makanya yang saya datang baca kepada dulu. Dibaca dulu Ananias? dong ayatnya. Dibaca Saya dulu dong. sudah tahu kan Kamu Yesus yang tidak mau saya baca. mengatakan. Kenapa kau tidak mau saya baca? Bahlul, kan Yesus berpesan Bahlul, kau yang kucuk. Bahlul dongo pemakan babi, anak Ifrit. Kan Yesus berkata, kalau ada orang mengaku berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ya termasuk Ananias, kalau dia mengaku bertemu dengan Yesus, ya nggak percaya dong gue. Emang lu aja yang gila sendiri. Lah orang lagi bahas materi, jangan percaya kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan aku. Lah Ananias mengaku bertemu, ya jangan percaya. Gitu aja kok simple. Inilah kalian sombong terhadap kebenaran. Apalagi yang kau mau bawa? Bawa lagi kitab Wahyu. Ini Bang Sima, adalah Wahyu. Wahyu 22 nomor 18, nomor 16. Apa katanya? Akulah Yesus tunas Daud. Bintang timur gimana gini. Kan udah kubilang. Jangan kau percaya. Mau mengaku Yesus ke? Yosos. Jangan kau percaya kata Yesus. Masa Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian sih? Memang kalian ini anak-anak bahlul. Dongok. Masa Bang Suma lebih percaya Yesus daripada kalian? Hah? Yesus mengatakan, kalau ada Tarsan datang, ada bom-bom datang, ada ini datang, ada setan datang, ada siapapun datang, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Maka kalau hanya model Ananias, Anaius, anak Oos, anak Ous, anak Ius, Andrianus, Anus Bosok, tak ada itu. Nasihatnya jangan kau percaya. Inilah kalian. Masa lebih percaya saya ke Yesus daripada kalian? Gimana sih orang-orang ini? Makanya kurangi makan babi. Babi itu membuat kalian itu bebal. Kalian itu jadinya apa? Tak beraksana sini. Kalian itu membabi buta asal percaya aja. Padahal kan sudah jelas tuh nasihat Yesus ketika dia di Bukit Zaitun. Berdiskusi secara pribadi kepada murid-muridnya. Guru, ya paman, tolong dong, apa? Buka rahasianya. Rahasia apa? Rahasia kedatanganmu. Oh, kamu tahu? Mau tahu? Mau dong. Nah, gini. Kalau aku yang datang, catat. Apa itu? Aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap. Semua manusia di bumi ini akan melihat aku. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, aku diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Kalau aku yang datang, maka 1, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di sini, di sono, jangan kau percaya. Karena itu bukan aku. Kapan sih kalian mau sadar? Islam sudah ada di tengah-tengah kalian. Kalau dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam itu menyuarakan supaya kalian itu sadar, wajar. Sekarang kami sudah hadir, weh. Sambutlah tanganku ini. Iya, marilah dengan mesra. Iya dong. Kasihku hanya untukmu. Iya. Hingga kamu Allah. Asik. Masa mau kayak gini terus kalian ini? Jangan gengsi lah kawan. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Mau seindah apapun ajaran Kristus yang datang, tapi bukan aku, jangan kau percaya.
Mau sebaik apapun dia, mau sehebat apapun dia, sehebat apapun mujizat-mujizat, jangan kau percaya. Jangan. Memang kami Sebab tidak kau akan percaya. disesatkan. Nah, kalau Anda percaya, tidak percaya, kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Paulus kan bukan Boleh nabi, saya kan jawab? Boleh Mesias. saya jawab? Nah, Boleh silakan. saya jawab gini. Silakan. Saya jawabnya gini. Soalnya gini loh bang, gini. Mesias kata ini yang ketemu Rasul Paulus itu nggak mengajarkan kepada Paulus menerima wahyu untuk bisa menggauli setiap perempuan yang dia inginkan, bang. Tidak mengajar mengawini bocil. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Dengar Iya, dulu, saya Bang. bantah. Paulus mengatakan segala sesuatu boleh. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau dipenghambakan. Kau bukan lagi hamba. Kalau kau bukan lagi hamba, berarti kau siapa? Kalau kau bukan hamba Tuhan, kau siapa? Kau Tuhan. Sebagai Tuhan kau bebas gak? Bebas. Sekarang apa yang haram di agama Kristen? Ada yang haram di agama Kristen? Ada? Hah? Ada nggak? Ada kaki meja. Banyak kan yang Jawab haram cepat. tuh banyak. Kulempar baskom nanti kau. Apa yang haram di Kristen? Tunjukkan dalilnya. Coba kau Satu baca aja. 10 perintah Allah itu. Itu sudah dibatalkan berzina. itu koclok. Jangan berzina. Jangan berzina itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jangan kau jilat-jilat lagi orang yang sudah dibatalin. Kau jilat lagi. Injil apa itu? Lagian itu kitabnya Yahudi, bukan kitab kau. Susah kalian Kata itu. siapa? Kata siapa? Ya kata yang punya kitab lah. Apa? Siapa? Ulangan 33 nomor 4. Taurat Musa itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Emang kalian Bani Yakub? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dan aja lu pakai hukumnya orang. Kalian memang itu perampok. Kenapa? Kenapa? Kenapa demikian? Itu boleh. Itu di Paulus tuh. Jangan lagi kau mau diperhambakan sebab kau sekarang bukan hamba. Gini loh Juma. Kalau Apa? seandainya si Rasul Paulus mengatakan menerima wahyu, menerima wahyu supaya bebas menggauli setiap perempuan yang keinginan, berarti dia itu sesat itu. Enggak, itu dalam Nggak agama ada Paulus seperti itu. itu loh. Nggak Ada, pernah gini kutunjukkan loh, dalilnya. Pak. Kutunjukkan dalilnya. Rasul Paulus itu gini loh. Kutunjukkan dalilnya. Ada saat Kutunjukkan. Mau aku tunjukkan dalilnya. Paulus membolehkan kemudian memburit, menggauli kucing, ayam, sapi, biawak. Mau kutunjukkan dalilnya? Mau? Hah? Tuyul? Ngomong seenak perut. Baca Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari penghambaan. Tuh. Lempar juga panci muka kau nanti. Ngomong seenak perut. Kau kalau kebencian asal bicara, kau belajar dulu. Pakai itu mukamu. Ada ndak yang haram di gereja? Ada. Minum, makan di sana. Laki sana sama laki dinikahkan. Sama binatang aja kalian ngambat kok. Banyak cerita kau pijak juga mulut kau nanti. Ngomong asal kebencian aja. Ngomong itu pakai akal, pakai dalil. Bang Juma, Apalagi? kamu kok ngomongnya kayak orang kesetanan gitu loh, padahal Enggak dong. Ada manusia biadab mengatakan menerima wahyu supaya Bang Juma susah diterima kata-katamu dengan gaya. Manusia biadab apa? Kalau seandainya kau Paulus tunjukkan mengatakan- negara mayoritas Islam atau negara mayoritas Kristen seandainya- penyakit AIDS itu. Hei, Bahlul. Udah dibilang di Kristen itu nggak ada aturan. Aku mau tanya sama kalian yang Kristen yang ada di sini. Iya, Berapa batasan usia dinikahkan dalam Kristen? Perempuan. Berapa batas usia wanita perempuan bisa dinikahi? Jawab. Kasih dalil. Kenapa harus Satu. dibatasi? Berarti kau bisa menikahi anak usia 1 hari kan? Iya, Kau lah itu. bukan seperti itu. Mana Kita itu- dalilmu? Syarat sah nikah dalam Kristen apa?
Apa? Syarat-syarat Ada. nikah. Iya. Dalil. Dalilnya kenapa? Ada. Kenapa? Agama Kristen itu sama seperti hewan, tidak punya aturan asal kau tahu. Jadi Di maksudnya Indonesia, makin di banyak Indonesia aturan, ini, makin- di makin Indonesia agama ini benar kalian gitu. itu kayak ada aturan karena kalian niru-niru kami. Di Kristen itu nggak ada nikah itu, yang ada kawin. Kamu suka aku suka kamu, kita sudah punya anak, suami istri lah kita. Adapun acara nikah-nikahan itu cuma niru-niru Yunani tuh. Nggak ada. Coba kau tunjukkan di mana prosesi pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan. Iya, apa pentingnya itu proses itu? Ya makanya kalian seperti binatang. Kan salah aku bilang. Kok seperti Lah kalau tidak seperti binatang, mana proses pernikahan di Kristen itu, mana dalilnya? enggak, dalilnya apa kalau udah ada Dalilnya profesi apa? binatang, kalau Dalilnya. ada profesi Udahlah, bukan binatang kembali gitu. kepada tema, saudara-saudara. Iya. Kembali kepada tema. Ketika Iya, Yesus apa tuh, mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, Iya. jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Ya emang dikatakan jangan percaya kepada Paulus. Lah, orang kan Paulus itu? Ya orang. Nah, terus? Ya terus nggak ada dikatakan nggak percaya sama Paulus, kan dikatakan bukan Paulus. Kan orang. Iya. Inilah kalian. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik, kata Yesus, jangan Bukan kayak percaya. gitu bacanya cuma. Bukan kayak gitu. Mulai. Jika orang mengaku dirinya sebagai nabi dan sebagai Dari mana Mesias, kau tahu Tidak itu ada Paulus? dalilnya itu. Udah si Dion ini diturunin dong. Dari tadi dia pura-pura Ini gila. Kamu turun, kau ke Bukan gereja gila, colok memang. pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau gila memang kau. Dari tadi kau dikasih hati, makin menjadi-jadi. Dari mana dasarnya itu Paulus, Bang Juma? Matius 24 itu mengatakan, Iya. jadi apabila ada orang berkata ada Iya. Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Iya, nggak masalah di situ Nah. kita nggak. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa kamu percaya? Di mana dia ketemu? Lah kan di padang gurun itu siapa? Yang ditemui di padang gurun itu siapa? Mesias Padang atau bukan gurun. itu? Padang gurun mana? Paulus di padang Ketika gurun dia ke mana? Damsyik, Iya, itu padang gurun. iya padang gurun lah, makanya kau belajar. Aku belajar itu bukan padang gurun. Kalau padang gurun, Iya, nggak tahu padang gurun. kalau Damsyik menuju Damsyik itu padang gurun, apa yang akan menjadi taruhanmu? Kok kalau? Kok pakai kata kalau? Ya kalau itu padang gurun, Iya, kenapa harus pakai kata kalau? Berarti kamu ya berarti ragu-ragu. kau pembohong. Karena jelas Damsyik Kau yang itu bohong adalah pakai padang kalau. gurun. Ya karena dalilnya ada. Kalau Damsyik itu adalah padang gurun. Makanya kau belajar. Jangan kau hanya Kristen. Poten itu enggak ada ilmu. Dari tahu. Iya memang betul. Betul memang. Gak ada ilmu Kristen itu. Bukan Kristen namanya kalau ada ilmu tentang Bible ya. Woi, jangan dimati-matikan, jangan di-mute. Sekarang kalau ada dalilnya menuju ke Damsyik itu padang gurun, gimana? Kenapa pakai kalau? Dalilnya Karena apa ada dalilnya. Apa dalilnya? 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Iya, apa? Sebut. Bilang aja kok nggak tahu. Iya, aku kan. Ya sebutlah kau yang buka dalil. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Iya. Ya apa lagi? Paulus bertemu dengan Itu kepada Paulus Mesias. itu. Halo. Semua ini kok jadi pengorok semua ya. Kamu ini kok diskusi Bible nggak ngerti, asal ngomong aja kau. Memang di sana itu, memang di sana itu ada kali, batu kali gitu loh, pebukitan kayak Indonesia gitu, ada pohon-pohonan gitu. Padang gurun di sana bro. Itu dugaanmu. Terus di sana apa? Kali. Iya, enggak. Oh kali Malang di sana, bukan cuma kali. Ngapain kau tanya? Padang gurun. Hei saudara, Yesusnya berpesan kepada muridnya, bukan kepada Kristen.
Iya. Kepada muridnya Yesus berpesan, jadi Ya, apabila ada orang berkata ada Ya. Mesias di padang gurun, Ya. ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ya itu betul itu, jangan dipercaya. Nah, terus kenapa kamu percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias? Kan tadi katanya dia berpesan kepada muridnya. Kan? Halo? Iya, percaya atau jangan percaya? Ya jangan dipercaya. Ya, terus kamu kenapa percaya? Ya kan itu bukan Paulus yang dimaksud. Dumpala. Bukan pula Paulus yang dimaksud. Jadi yang Memang bukan. Apa alasanmu mengatakan bukan? Enggak. Kau dulu nuduh palsu itu, nuduh Paulus itu dia yang dimaksud, apa dalilmu? Kan jelas apabila ada orang berkata dia melihat Mesias atau bertemu Mesias di padang gurun, Iya. jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun enggak? Bukan di padang gurun. Lalu di mana? Jalan ke Damsik. Lah, Damsik tadi saya sudah bacakan. Damsik itu padang gurun atau bukan? Itu kota Jakarta itu dulu hutan. Kalau zaman sekarang bukan hutan lagi. Lampu merah aja deh. Dumpala. Mending kau ke gereja, porotin Iya. celana pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Tahu nggak? Kalau udah keluar kata-kata kotor itu menandakan argumennya lemah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya berhadapan dengan orang gila pembohong, nggak masalah. Bunda Mila naik bun. Saya nggak peduli kalian ya. Kalau saya sudah kasih materi yang sangat sederhana, hanya minta kalian itu jujur. Kalian kan selalu mengatakan di Islam itu boleh berbohong 3 hal. Cuman 3 kan di Islam. Selebihnya kalian yang ambil kan. Ada berapa angka di dunia ini? Dari angka 1 sampai triliunan. Cuman 3 diambil Islam. Selebihnya kalian semua. Semua yang ada dalam agamamu itu semuanya dusta dan kebohongan. Ini sederhananya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Bilang pula Damsik bukan padang gurun. Dalilnya sudah kuturaikan. 1 Raja-Raja 19:15. Damsik itu padang gurun. Bukan padang gurun. Lalu apa? Kota metropolitan rupanya. Ada kereta api di sana, kereta listrik. Katanya tadi di Jakarta dulu kan nggak begini, hutan katanya gitu. Ya lebih parah dulu berarti. Abad pertama Damsik itu masih padang gurun. Kau pikir di sana Ada warung kopi. banyak warkop? Inilah kalian saudara-saudara. Jangan-jangan di sana dulu ada bolangi Banyumas, rumah hobi. Selamat pagi. Ya pagi. Apa nih? Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Benar. Kenapa Anda percaya kepada orang yang bernama Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Yesus, Mesias dan Mesias itu apakah paralel? Ya iyalah, lalu siapa lagi yang dimaksud di sana? Yesus itu orang yang manusia yang dilihat orang waktu itu. Apa? Mesias itu yang diurapi. Mesias itu artinya apa? Indomie. Mesias itu artinya yang diurapi itu gelar. Iya. Nah, Apa hubungannya? waktu Paulus Siapa yang datang, tanya? apakah dia mengatakan aku ketemu Mesias? Enggak logikanya. Biar ku bacakan. Iya, ayat silakan. yang mana Anda ambil? Silakan. Matius 24. Oke, itu perkataan Yesus Matius Ya, 24, kepada Bani ayat berapa? Israel nomor 23 Matius sampai 26. 24. Sebentar saya bacakan. Matius Oke. 24 ya, 23 sampai 26. Nah, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang ada hubungannya dengan Paulus mana? Ayat mana Anda ambil?
Jangan so intelek tapi otakmu nggak berfungsi ya kawan ya. Iya. Yakinkan dulu otakmu berfungsi. Udah nggak usah Oke. curhat, nggak usah curhat. Kalau ada Curhat yang ke Mama Dede. Ya. ya udah kamu turun. Sebelum keludahin mulutmu turun. Langsung ketahuan. Turun. Nah. Jadi teman-teman yang Muslim saya tanya, kalau Anda mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Kristus, habis itu Anda laporkan ke Kristen. Yang ada dalam benak saudara-saudara Kristen pemakan babi ini siapa? Bom atau Yesus yang Anda temui? Gimana? Turun dah. Kalau ada di antara kalian mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus, lantas Anda laporkan ke Kristen pemakan babi, yang ada dalam benak mereka, misalnya Bunda Rahma bertemu dengan si Cuplis yang barusan turun. Bos, saya ketemu Mesias loh. Dalam pikiran dia itu Yesus atau bom? Bom. Hah? Kok bisa jadi kayak Di gini? pikirannya dia percaya bahwa itu Yesus. Jangan diputar-putar Bunda. Ya dia jelas percaya dalam bahwa itu pikirannya Yesus. dia itu adalah Yesus. Ya. Apabila kemudian kita berbicara Mesias, maka yang nampak di otak mereka ya Yesus. Yesus. Jadi tidak benar. perlu disebut namanya Yesus di sana. Kan sudah dikatakan apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, maksudnya mengaku bertemu Yesus itu yang dimaksud. Kok lari kemana-mana sih Bahlul? Karena di perjanjian baru hanya Yesus yang digelari Kristus. Lagian Kristus. juga Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Kristus itu aku itu Kristus, Yesus itu Kristus, Yesus itu aku itu Mesias. Emang dompal Kristen ini. Diajak diskusi baik-baik, malah pura-pura gila. Kan Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, maksudnya Yesus lah, di situ yang dimaksud. Memang ada Mesias lain? Jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, maksudnya sebab Yesus palsu. Itu maksudnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, kenapa Kristen percaya? Apa jawaban Kristen? Silakan kita dengarkan. Tidur. Akang ada Bunda Mila di bawah tuh. Mau naik. Jadi mereka itu pura-pura on ya. Padahal udah jelas di situ nomor 26. Intinya kalau Oten itu diskusi ya, aku simak dari tadi, bukan sebenarnya melawan Banjuma. Tahu nggak dia lawan siapa? Bibelnya. Yesus. Ya itu yang dia lawan. Yesus yang lawan. Yesus. Mereka ini anti Yesus, anti Kristus. Mereka lebih percaya kepada Kristus palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lebih percaya Kristus palsu daripada Yesus yang asli. Yesus aslinya mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu. Iya, memang kami nggak percaya itu. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya, karena yang dimaksud bukan Paulus. Dari mana kamu tahu kalau yang dimaksud bukan Paulus? Sementara Yesus mengatakan, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, Iya. jangan kamu percaya. Iya. Terus dari Terus mana? kenapa kamu percaya? Dari mana? Kok bisa diarahkan ke Paulus itu? Lalu siapa? Kan orang. Paulus yang bukan orang. Udah berubah sapi rupanya Paulus itu.
Iya, tapi bukan dia orang, tapi bukan dia yang dimaksud. Tidak ada pengecualian dari Yesus. Tidak ada. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Berarti kalau bukan aku datang, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Makanya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Yesus kalau tidak ada tanda-tanda tersebut. Nah sekarang tanda-tanda itu, yaitu tanda yang mengelilingi Yesus ketika ia datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah sudah ada? Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, kenapa kau percaya kepada Paulus? Itu yang dimaksud kedatangan kedua kali secara fisik. Murid Paulus Oh, ini. ya. Oh, ya. Emang Yesus pernah mengatakan dia datang tanpa fisik? Kenapa Pernah. harus? Kenapa harus dikatakan dulu saya mau datang dengan tidak berfisik? Kan dia mengatakan sendiri, demikianlah nanti kelak kedatangan anak manusia. Ya, kelak, berarti dia kan? datang, berarti dia datang kedua kalinya sebagai anak manusia, Iya. sebagai manusia. Jadi Iya. kalau bukan sebagai manusia, jangan kau percaya. Kan itu dalilnya. Nggak ada dibilang sebagai, kalau datang bukan sebagai manusia, nggak ada dibilang seperti itu. Kan dia mengatakan kalau ada Mesias di sini, ada Mesias, dan jangan kau percaya. Memang kami nggak percaya kalau ada yang bilang ada Mesias di Loh, sana. Paulus kenapa kamu percaya? Iya, saya percaya karena Ya kan Paulus- perintahnya jangan percaya. Iya, kalau sama orang yang memberitakan yang palsu kan nggak Lah, percaya. loh, kan perintahnya jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Percaya sama siapa? Orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Di padang gurun. Iya, Siapa itu yang dimaksud? ya siapapun. Ya siapa yang kami percaya, kan nggak ada yang kami percaya. Yang Paulus kamu percaya. Ya Paulus kami percaya. Iya, kan perintahnya jangan percaya. Robek otak kau kan? Bukan robek. Lah kan perintahnya, perintah Yesus apa? Percaya Iya. atau jangan percaya? Jangan percaya Jangan percaya. Terus kenapa kamu percaya? kepada Ya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun. Lah, Paulus kan? Dari mana kau tahu bertemu dengan Paulus di padang gurun? Lalu yang ditemui di padang gurun itu siapa? Siapa? Nggak tahu siapa yang bertemu di padang gurun. Lah Paulus semua itu siapa dia temui? Ya Yesus. Iya. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Baca nomor 23. Kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Di sana Iya. sini percaya, di mana dimanapun. Pokoknya mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Kenapa kamu percaya? Dimanapun atau di padang gurun. Itu data nomor 25-nya, nomor 26-nya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kau percaya? Enggak, dimanapun atau di padang gurun. Dia mengatakan di data nomor 23-nya, dia tidak mengatakan di padang gurun, Cak Ayu. Pada waktu itu jika ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya? Ya saya percayalah sama Paulus, dia itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus, kamu percaya kepada Paulus. Saya percaya Yesus. Saya Kalau percaya Yesus, Paulus. lalu kenapa kamu percaya kepada Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya. Kan kepada perintahnya jangan percaya, Cak Ayu. Paulus. Perintah siapa? Jangan percaya. Perintah Yesus. Tunjukkan Matius dalil. 24. Matius 24 nomor 23. Yesus jangan percaya kepada Paulus. Orang yang Iya, itu mengaku bukan Paulus yang bertemu. dimaksud. Orang Paulus ini orang bukan. Iya, orang Paulus. Kata Tapi Yesus yang di jangan ayat kau bukan percaya. Paulus yang dimaksud. Dari mana kau tahu bahwa bukan Paulus? Sementara dia mengatakan jika ada orang yang mengaku bertemu, Iya. dia mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, kenapa Iya. kamu percaya? Ya apa? Ya memang kami nggak percaya sama orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Nih, terus kenapa kau percaya Paulus? Ya saya percaya, nggak ada larangan percaya sama Paulus. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nggak ada Yesus bilang jangan percaya ke Paulus. Orang, Paulus itu bukan orang, sudah jadi setan dia rupanya.
Paulus itu Iya, kan Yesus mengatakan jangan kau percaya orang yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ya, kan Perintahnya clear jangan itu. percaya. Ya kan clear itu apa yang Ya, dipersoalkan. terus kenapa kamu percaya kepada Paulus? Iya kan nggak ada orang yang bilang jangan percaya. Yesus nggak ada bilang jangan percaya kepada Paulus. Tapi kan Paulus mengatakan orang cak kangkung. Perintahnya jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu perintahnya. Paulus nggak ada bilang ada Mesias di sana, ada Mesias. Lalu di yang situ. ditemui dia siapa? Yesus. Itu lucu ente ini. Lucu ente. Yesus Mesias bukan? Yesus Mesias Kristus. Nah itu dia, kau tahu. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, terus kenapa kamu percaya Paulus? Ya dari tadi saya bilang kan nggak ada itu di perintah jangan percaya Paulus. Ya udah kau turun, kau ke gereja Malu semua. seperti biasa, buka celam pendeta, jilat biji pelernya biar kau waras. On semua ya bahasa Indonesianya ya. Udah terlanjur Kristen kalian. Sebenarnya kalian tuh malu kalian itu, malu semalu-malunya. Kalian itu sebenarnya udah tahu, udah paham, udah ngerti sebenarnya kau itu. Cuman karena udah terlanjur hati kalian tertutup, summu bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu itu sudah dibutakan oleh Tuhan. Kenapa? Ya itu dia. Otakmu kau pensiunkan nafsumu aja yang kalian pakai. Gak malu kalian ditertawakan umat Islam. Begini pola agama kalian. Gak malu. Bangga kalian itu. Melawan Yesus. Bangga. Hah? Yesus mengatakan jangan percaya. Justru kalian percaya. Bangga kalian itu. Mempertontonkan ke umat Islam. Ada 3.000 umat Islam di sini yang nonton kalian loh. Saya berdalil. Yesus mengatakan jangan percaya. Kalian ada aja. Oh itu kan bukan Paulus. Tidak disebut Paulus. Tapi kan orang. Paulus kan bukan monyet. Dia kan orang. Dalilnya jangan percaya ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Dan itu nasihat Yesus bukan kepada kalian kan? Itu kepada angkatan pertama yang ada di Bukit Zaitun. Murid-murid yang dikatakan jangan percaya. Makanya mereka tidak percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa kalian percaya kepada Paulus? Sedangkan murid Yesus tak percaya. Itu kan yang dimaksudkan Mesias palsu, kan pengecualian. Paulus kan tidak. Inilah kalian nggak malu gitu, nggak malu ditonton banyak orang, nggak malu, hah? Nggak malu. Lebih bagus anak TK, lebih jujur daripada kalian. Nggak malu. Udah sekolah SD, SMP, S1, S2, S3, S5, S-tontong, S6, ngaku anak Tuhan tapi otak nggak ada. Gak malu kalian gitu, gak malu? Hah? Pertontonkan kayak gitu-gitu. Harusnya apa yang kau lakukan? Iya ya Bang Suma ya, saya kok baru sadar ya. Benar ya kan larangannya. Jelas, jangan kau percaya. Tapi kok kami percaya ya? Waduh gak benar ini Bang Suma. Izinkan saya belajar dulu Bang Suma. Betul ini Bang. Ini dalilnya betul terus begini loh. Terus kenapa kami percaya ya? Kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Habis itu dia menulis 13 buku. Habis itu sebelumnya dia tidak pernah menulis buku. Begitu mengaku bertemu Mesias, dia kok ada 13 buku ditulisnya. Dari mana ilmunya ini? Iya Bang Suma, saya pelajari dulu ya. Ini enggak, mutar sana, mutar sini, mutar sana, mutar sini. Semakin membenarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kasihan kalian itu, kasihan. Terima kasih aku udah dinaikkan. Aku menarik ini. Bahannya ini. Coba. Anda jangan mengaku kalau ada orang yang mengaku-ngaku Mesias. Kan itu jelas banget. Terus Paulus memang mengaku. Ada. Saya udah pernah dengar juga ada terus yang Paulus mengaku. Terus Paulus mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Itu memang kaum pagan seperti itu. Sementara Yehosuanya aja itu dikafanin. Sekarang saya tanya deh Bang, abang jujur deh. Kalau Yehosua atau Nabi atau Isa, kita lihat ciri-cirinya, kita tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri dia itu dia sunat, dia berpuasa, dia nggak makan babi, dia kalau doa sujud.
Habis itu dia apalagi berpuasa udah, jenggotnya panjang. Habis itu emaknya kerudungan. Kira-kira Yehosua kalau tinggal di abad sekarang, abad 21, dia Muslim atau Kristen dong? Ya Muslim lah secara fisiknya. Nah, kita mendeteksi apa-apa dengan ciri-ciri gak sih Bang? Iya, ciri-ciri. Saya ngelihat ini benda apa ya? Contoh jam, ciri-cirinya berdetak, nunjukin waktu. Itu ciri-cirinya, makanya kita bisa mengidentifikasi itu sebagai jam. Ya sama kayak Yehosua, kita lihat si Yehosua ini dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu, dia berpuasa, dia sunat, janggutnya panjang, emaknya kerudungan, dia kalau doa sujud. Kira-kira nih, dia Muslim, dia ke masjid apa ke gereja nih? Dia juga lahirnya di padang gurun kan. Di kuburnya dikafanin. Iya. Udah jelas kan sebenarnya. Udah jelas semua sih sebenarnya itu. Di depan mata saya sudah kelihatan jelas itu. Tapi tiba-tiba ajaran pagan Romawi, Yunani, berbahasa Yunani, nulis kitab, menceritakan soal digantung-gantung, nebus dosa. Sementara nabi-nabi sebelumnya nggak pernah menceritakan soal dosa waris dan seterusnya. Iya. Bisa-bisanya orang kayak dulu begitu lagi. Putar-putar gitu. MLM Bang. Karena ada keuntungannya kan. Kalau contoh saya nih Bang, saya di sini. Saya ada nggak untung saya Bang masuk Islam, ada nggak? Nggak ada. Malah buang waktu saya di sini. Iya. Untung buat saya itu nggak ada. Tapi kalau ada orang di luar sana, oknum di luar sana yang mau masukin Abang daftar ke gerejanya atau daftar ke ininya itunya, ada untung nggak untuk mereka? Ada. Ada dong. Nah. Jemaat, kolekta, semuanya. Biaya pembangunan ada tuh Bang. Bahkan kalau bisa berebutan jemaat gitu. Karena makin banyak jemaat, makin banyak biaya pembangunan ataupun akomodasi anggaran rumah tangganya gitu. Iya. Biayanya gitu. Itu fakta. Banyak. Iya kan? Iya. Karena saya berasal dari sana Nye. Saya berasal dari sana. Ya. Banyak sekali itu persembahan-persembahan seperti alokasi untuk parkiran, anak muda, anak kecil, Natal, Paskah. Ini kalau kita berbicara materinya ya, mohon maaf ya Nye. Kalau berbicara materi secara rasional dan kasar, barbar ya. Justru kalau Anda masuk Islam, terus ada kewajiban kami di saat Anda sulit, ada kewajiban sesama Muslim itu untuk membantu. Secara kasar, barbar, secara kasar jangan lihat dulu nilai sisi apanya, secara negatif. Rugi nggak kalau dibantu? Ada nggak nilai materi yang harus keluar dari kami? Ada nggak? Entah itu ide, perkataan, waktu, materi. Ada nggak? Harusnya seperti itu. Makanya tidak ada keuntungan kami. Gitu. Karena keuntungan yang mutlak itu ada pada dirimu. Apa itu yang ada pada dirimu? Satu, Anda mendapat kuncinya. Kunci apa itu? 2 kalimat syahadat. Dosamu yang sejak itu dihapuskan. Untungnya hanya kamu. Kami hanya meminta kepada kamu. Doakan kami. Terserah kau mendoakan atau tidak, itu hak batin kamu, hak dirimu gitu. Hanya itu saudaraku. Ya, jadi itu kembali kepadamu, tidak ada paksaan. Betul yang dibilang Bang Fandi tadi, belajar ya, pergi sama Bang Juma gitu. Silaturahmi aja, bukan dipaksa Anda harus masuk, nggak ada itu. Takut sampai kalau sudah silaturahmi, mending tanya-tanya aja dulu. Kalau saya di Makassar, itu saya panggil kau sama-sama dengan saya ke Bang Zuma. Tapi karena saya masih di Kendari sekarang, kau jalan-jalan lah, nanti kau DM nomor WhatsAppmu, kau jalan-jalan ke rumah Bang Zuma. Jalan-jalan aja. Jauh dulu, Bang. Takut saya. Sulit ya memang itu Bang Juma. Topik ini. Satu-satu aja naikin Jangan kau percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau aku datang besok. Perintahnya jangan percaya, kok malah percaya. Baru aku pengen interaksi sama penonton. Contoh misalnya nih, Bang Juma lagi nyantai di Bolangi, di Makassar nih.
Lihat kan ya, datang si Bom si Edi sama si Irka. Wih, aku ketemu Banjuma di Jakarta. Lagi sedang berselancar di Ancol kan gitu ya. Kata Banjuma, apabila ada orang mengaku ketemu Banjuma di Jakarta, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Datang Edi sama si Bom ketemu sama, oh dipercaya semua sama dia. Nah itu. Padahal perintahnya jangan percaya. Jangan percaya. Ya kalau kita sih Muslim ya nggak percaya lah, orang bangun juga udah ngomong jangan dipercaya. Ya kayak gitu juga Yesus, jangan percaya. Kalau ada orang mengaku ketemu aku di padang gurun, datang Paulus ketemu, datang Oten percaya. Berarti lawannya adalah Yesus, temannya adalah Paulus. Kita sebagai pendamai gitu doang. Ya elah, ten. Ada aja. Mudah-mudahan ini pada ikut lagi ke sini nih. Mana si Akang ini? Akang, naik Kang. Halo. Ayo, yang baru naik, ayo mau disampaikan. Alek. Iya. Tema Alek, Bang. Temanya apa? Lek. Halo, abangku. Temanya apa, Bang? Suaranya kecil, Bang. Mendem. Kecil, Bang, suaranya. Temanya apa ini, abangku? Sampean Muslim ya? Kristen? Gimana? Anda Kristen apa Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Temanya Banjuma tadi apa? Kristus palsu. Emangnya Paulus ketemu Yesus? Dia ngaku bertemu. Di mana? Injil berapa, Bang? Di Kisah Para Rasul 9 ayat dan Kisah Para Rasul 22. Itu enggak ketemu. Lalu apa itu? Itu seperti dia didatangi oleh cahaya, bukan ketemu dengan fisik. Nah, justru karena itu bukan Yesus, Bang. Bukan Yesus. Nah, Yesus itu memang berupa cahaya atau Yesus itu anak manusia? Yesus itu dia sudah mati kemarin itu naik ke surga, terus dia mendatangi Paulus dengan bentuk cahaya, bukan dengan keadaan fisik gitu. Nah, kata Yesusnya apa? Kalau ada yang mengaku bertemu aku, kata Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ketemu dengan fisik. Loh, tidak ada diceritakan ketemu fisik. Dia mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu dalilnya. Kalau ketemu itu apa maksudnya? Dasar ketemu itu apa? Tidak ada dikatakan ketemu. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Karena itu nasihatnya. Iya, itu ditujukan kepada Paulus, enggak kan? Loh, siapapun yang mengaku bertemu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kok ada pengecualian sih? Terus Paulus mengaku dia ketemu Yesus gimana dalilnya? Kan dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bahkan dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dia bertemu. Mana ayatnya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Silakan. Ya. Galatia 1 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ngintil Bang Zuma terus nih, Bunda. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, Silakan Anda baca.
Maaf Bunda, Bang Andi bikin targetnya paus dong Bang Andi. Ya benar. Kenapa? Bikin yang di atas yang paus 1 atau apa gitu. Iya. Ya. Halo. Iya, halo. Galatia 1 ayat 1. Iya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Nah, tuh, dia jadi rasul. Dia jadi rasul karena dari Paulus, dari Yesus Kristus. Nomor 11-nya, Bang? Galatia berapa? Galatia 1 sama, tapi nomor 11 dan nomor 12-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberikan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus. Salahnya di mana? Ayo. 13 buku dia terima Paulus dari Yesus. Berarti dia berinteraksi dengan siapa? Dia kan bukan ketemu secara fisik abangku. Iya, tapi dia mengatakan ada Mesias kan? Dia mengatakan ada Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Iya. Nah, itu apa yang ada di benak saudara ketika ada kemudian interaksi antara Yesus dengan Paulus dengan pola seperti itu? Nah, itu yang urusan Paulus dengan Yesus gitu loh. Nah, sekarang Yesusnya mengatakan apa? Kalau ada orang yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Betul? Iya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu? Yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa Anda percaya? Emangnya Paulus di situ mengaku-ngaku orang kalau dia ketemu Yesus. Dalilnya di mana, Bang? Lalu Injil yang dia baca. Alamak. Paulus itu utusan siapa menurut saudara? Sebentar, ini masalah pertemuan Yesus dengan Paulus kan? Iya, kan Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Kok iya. Masalahnya, emangnya Paulus ada menyatakan kalau dia itu ketemu Yesus sama semua orang. Sekarang Paulus ini utusan siapa menurut saudara? Siapa yang mengutus Paulus ini menjadi rasul? Simpelnya aja, emangnya Paulus ada mengaku? Saya tanya dulu, dari mana Anda tahu kalau Paulus itu utusannya Yesus? Dari mana? Tanyanya tadi kan Yesus ketemu Paulus, nggak usah lari abangku. Saya hanya udah, kamu turun, kamu dibawa. Kamu mempergila dirimu sendiri. Aku nggak suka berdiskusi dengan orang sombong yang bodoh, bahlul. Anda turun. Kamu turun di bawah. Kamu ambil kelapa tua, kamu parut sambil cuci pakaian, dengarkan musik. Jangan di sini. Kalau Anda mau diskusi dengan jujur pakai otak, baru di sini. Kalau cuma pakai congor, jangan di sini. Udah. Ya udah, saya diam. Oke, kau ngomong. Bang. Tadi kan abang mengatakan bahwasannya Paulus turunkan. Makanya Paulus ada mengaku sama orang, simpelnya kan begitu. Masalahnya kan Paulus nggak ada mengatakan sama orang, menyatakan bahwa dia ketemu sama Yesus. Bang, tahu nggak siapa yang menulis itu pertemuannya? Itu si Lukas, si keseparah rasul. Siapa Lukas? Lukas itu orang Yunani. Ini orang Yunani. Penulis yang lain tidak mengisahkan pertemuan ini. Si Lukas ini adalah tabib pribadinya si Paulus, teman dekatnya, menemani dia dalam bilik penjara. Nah, kenapa? Ya ada persekongkolan. Yang mengisahkan pertemuan pengakuan dia ketemu Yesus di padang gurun itu di perjalanan ke Antioquia, nah itu si Lukas. Gak ada yang lain mengisahkan.
Nah, karangan-karangan si Lukas inilah yang mendasari keimanan Kristen. Dari pengakuan si Paulus dan tulisan si Lukas ini melahirkan 13 surah-surah Paulus. Itulah pengajarannya yang kalian imani. Oke. Nah, itu Bang. Oke Bunda, sebentar ya. Tadi kan meluruskan ketemu, gitu loh. Sedangkan pada saat kejadian, Paulus dan Yesus itu bukan ketemu secara fisik. Dan juga ada juga, dia hanya mendengar perkataan Yesus. Dia hanya mendengar. Termasuk teman-teman Paulus pada saat itu ada mendengar juga suara itu. Tapi tidak melihat seorang pun ada di situ. Intinya bukan pengakuan. Maju selangkah aja deh Bunda, gini aja deh, Lek, biar nggak stuck di situ ya. Menurut kamu bro, ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu sama atau enggak? Gini, coba dibuka aja dulu. Aduh. Udah stuck di sini Bang, abang nggak bisa berkelit lagi, udah stuck di situ, pindah lagi aja udah, maju selangkah toh, gimana? Bisa nggak maju selangkah? Bisa nggak Bang Alek maju selangkah dikit? Tinggalkan itu karena nggak bisa juga. Ada dua hal yang berbeda. Satu mengaku ketemu, Yesus berkata jangan percaya. Anda nggak bisa kemana-mana, harus percaya salah satunya gitu loh. Anda menjawabnya juga muter-muter toh. Begini. Kan itu kesimpulannya dari tadi. Begini, coba abang baca aja dulu deh. Abang lah yang baca, kita udah tamat bacanya, udah sering-sering. Anda yang nggak punya Bible loh, Anda nggak pernah baca Bible loh. Orang abang itu membacanya setengah. Oke, saya baca ya. Oke, saya ulang kalau begitu saya mundurin ya. Wih, Masya Allah. Bunda Mila, Alhamdulillah, Barakallah, Bunda Mila. Maka termengulang. Jadi gini loh ya. Temennya perjalanan. Udah. Kan gini, Yesus berkata nih dengerin ya. Jangan kau, apabila ada orang berkata, ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di bilik, ketemu Mesias ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Maksudnya data ini apa Bang? Dipercaya atau tidak? Bang? Susah juga kan, diulang ya. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu Mesias ada di sana atau ada di bilik atau ada di padang gurun, jangan kau percaya. Menurut Yesus, kalau ada orang ketemu dengan Yesus, percaya atau tidak? Ya nggak usah. Susah kan bahasa Indonesia mau bro? Begini. Ya, ini lo jawab dulu, ini data. Menurut Yesus, percaya atau tidak? Ya jangan percaya. Ya susah lah kau, karena data kau nggak kau lawan datamu. Lah, itu kan jelas dia. Apa saya ulang bahasa Indonesianya lagi? Coba sama netizen deh yang di bawah yang pintar bahasa Indonesia. Teman-teman, apabila Yesus berkata, apabila ada orang mengaku ketemu Mesias ada di padang gurun, jangan kau percaya. Menurut Yesus, A percaya, B tidak percaya. Teman-teman netizen di bawah, A percaya, B tidak percaya. Jangan kau percaya. Tuh, netizen semua menjawab jangan percaya Bang menurut Yesus. Kan ku bilang jangan dipercaya. Nah, kenapa Bang? Kan saya katakan tadi jangan dipercaya Bang. Anda percaya nggak? Nggak percaya. Tidak percaya, baik. Terus Yesus di Damsik itu di padang gurun ketemu siapa? Oh itu nggak ketemu. Nggak ketemu, terus ngapain kalau nggak ketemu? Itu bukan ketemu, Yesus hanya berbicara. Dengan? Nah, di situ dia hanya berbicara, tidak ketemu. Oh, tidak ketemu. Terus yang diajak bicara siapa? Paulus. Siapa yang diajak temu? Yang oke lah nggak ketemu. Siapa yang diajak bicara? Paulus. Paulus dengan siapa berbicara? Dengan Yesus. Mereka berkomunikasi nggak? Berkomunikasi tidak harus ketemu Bang. Oke. Bagaimana caranya komunikasi nggak ketemu? Ya ini, formal ini aja kita berkomunikasi. Oke.
Jadi melalui media apa dia? Komunikasinya ini kan melalui media TikTok nih. Di sana melalui media apa? Itulah kedahsyatan. Saya nggak nanya itulah. Ini saya ikuti Anda loh. Saya bikin nyaman loh. Apapun yang Anda pendapat Anda itu saya bikin nyaman. Contoh kita ketemu di sini melalui media TikTok. Nah. Bentar, Bang Handi sebentar. Slamet itu kores, Bun. Slamet itu kores. Lanjut, Bang Handi. Nah, saya tanya, kita ketemu di sini melalui media TikTok. Nah, menurut Anda, Yesus dan Paulus melalui media apa? Yesus itu berkuasa, Bang. Saya nggak nanya Yesus berkuasa atau enggak. Ini kamu bisa nggak sih bahasa Indonesia? Saya permudah loh Anda ini. Saya mengikuti Anda loh. Gitu loh. Saya nggak bantah Anda, pendapat Anda terserah supaya nyaman aja. Paulus ya berkomunikasi dengan Yesus itu melalui media apa? Media Taylor. Begini, Jangan begini. Ini pendapat Anda sendiri kok nggak bisa menjawab. Bukan pendapat. Kalau begitu saya permudah. Begini Bang, sebentar ya. Ntar dulu saya permudah, diam dulu. Teman-teman semua yang ada di sini, kita di sini komunikasi melalui media apa? A. TikTok. B. Pesawat terbang. Teman-teman dijawab. Diam dulu. Teman-teman, kita komunikasi di sini melalui media A. TikTok. B. Pohon. Terserah lu dah. Oh, semua menjawab media TikTok. Nah, sekarang nih ya, Saulus atau Paulus berkomunikasi dengan Yesus itu melalui media apa, Bang? 1, 2, 3, 4. Ini saya ikuti Anda loh, saya bikin nyaman. Anda sendiri kepleset kan? Bukan sebentar Bang. Nah, sekarang tak jawab lah melalui media apa? Oke, saya luruskan ya. Jangan luruskan, melalui media apa dulu komunikasinya? Dia ketemu dengan dalam bentuk cahaya. Media apa? Cahaya. Apa? Cahaya. Oh, media cahaya. Yang bercahaya itu siapa? Ya Yesus. Oh, jadi cahaya itu mengeluarkan suara. Jelas. Berapa pasal itu ditulis Paulus dengan cahaya itu ya? Gimana? Berapa pasal ditulis Paulus itu? Jadi semua tulisan Paulus melalui cahaya Yesus gitu ya? Betul? Iya, oke. Oke. Yesus di surga itu berbentuk cahaya atau berbentuk manusia? Dia kan maha kuasa Bang. Saya nggak nanya Yesus maha kuasa apa enggak. Yesus di surga itu berbentuk manusia atau berbentuk cahaya? Karena dia maha kuasa. Dengarkan dulu, saya nggak nanya Yesus maha kuasa apa enggak. Ini saya ikuti Anda loh. Saya nggak melalui cahaya, oke. Nah, sekarang Yesus di surga ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu. A. Berbentuk manusia. B. Berbentuk cahaya. Silakan. Dia bisa dalam bentuk apapun karena dia maha kuasa, udah itu intinya, nggak usah mana gitu loh. Kau jawab lah, dia berbentuk manusia apa cahaya? Udah saya jawab, mau dia berbentuk ular, mau dia baik, karena dia maha kuasa. Oke, cahaya itu jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Malah lari ke framing kemana ini? Saya lagi nanya, nggak framing. Kenapa ya? Di Lukas 22:69, Yesus berkata nih, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus nggak pernah mengatakan saya akan pernah menjadi cahaya. Nggak pernah itu ngomong kayak gitu. Nggak pernah tuh Yesus ngomong. Ini Bang Andi izin, saya bukain data satu Bang Andi ya. Berhubung saya nggak bisa open cam, ini akun baru ya teman-teman, saya bacain aja ya. Tadi kan Bang Andi bawa data itu, anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa, dan yang nyamperin si Paulus ini adalah cahaya. Ternyata Bang Andi, kalau kita lihat di Daniel 7 pasal 9, yang duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan cahaya dan bukan Yesus. Kita buktiin ya. Bang Alek bisa dibuka juga Bang Alek ya. Dan itu terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju,
rambutnya berubah dan duduk di kursi roda yang menyala-nyala. Nah ini bang, jadi yang duduk di sebelah kanan ini, kanan Bapak ini bukan Yesus, karena Yesus waktu diangkat ke surga umurnya 33 tahun bang. Sedangkan yang duduk di sebelah kanan Bapak, kakek-kakek yang udah tua renta dan udah jompo Pak, udah lumpuh, duduk di kursi roda. Itu Pak. Teman-teman tolong di follow ya akun Akang yang baru nih, udah habis akun nih. Lanjut lagi ya Pak Alex, nggak usah lu jawab itu sulit. Dalilnya berapa tadi? Bro, yang maha kuasa di surga, saya ikuti maha kuasa. Yang maha kuasa di surga itu Bapak atau Yesus? Sebentar, abang Akang dalilnya berapa tadi? Suara lu kecil banget bro, bisa digedein dikit nggak? Dalilnya tadi berapa bos? Daniel 7 pasal 9. Daniel 7 pasal 9. Apa isinya? Coba bacain. Astaga. Bacain kan nggak apa-apa. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba, ya, beruban nih. Dan dia duduk memakai kursi roda yang menyala-nyala. Itu bang. Apakah di situ? Bacain lagi nggak bang? Sebentar, apakah di situ dikatakan di kanan Bapak? Yang duduk di sebelah kanan ini bang. Di mana? Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa bang? Nggak ada dikatakan. Ya udah. Berarti di surga banyak orang duduk udah. Ada yang muda, ada yang tua udah Kang. Ya udah. Ya, jadi yang duduk di surga banyak ya. Ada orang tua, aki-aki duduk di kursi roda, ada juga Yesus duduk gitu ya. Kumpul makan-makan. Gitu ya udah. Yesus itu duduk Lukas 2:30. Kamu nanti akan makan duduk semeja dengan aku. Gitu ya. Jadi Yesus juga pernah duduk di surga. Pertanyaannya bang, Yesus ini duduk ini berbentuk manusia atau cahaya? Sudah saya katakan, dia itu maha kuasa, bisa menjadi apapun gitu loh. Enggak, waktu dia duduk dia bang berbentuk manusia, dia duduk. Ya saya belum pernah ke surga bang. Nah, itu penulisnya lihat kok. Dari mana penulis tahu kalau dia duduk? Berarti dia lihat dong. Dari mana? Kalau begitu dari mana penulis tahu kalau Yesus duduk? Bagaimana? Dari mana penulis tahu? Lukas berapa? Lukas 2:30. Tadi dulu malam Bang Nando, bentar ya Bang Nando ya. 2:30 Bang Lek.